Ya, maaf ya sahabat-sahabatku ya. Dalam Terima kasih. Akan lo kita tempel. Nah, itu juga di Deddy Corbuzier teh. ya ini Hmm, ya. Maaf sahabat-sahabat, tadi ada gangguan sedikit aja sedikit ya, maaf ini. Maaf, sebenarnya bukan karena ini pertemuannya mendadak, jadi saya tidak begitu lengkap. Seharusnya memang di studio aku ya, di studio aku dan ya. Inilah, alhamdulillah kemarin katanya agak sedikit sakit ya gitu ya. Sakit katanya, alhamdulillah sekarang sudah ada Sudah sehat. alhamdulillah ya, Allah supaya sehat selalu lah ya, paling itu ya, paling ya. Beginilah sama-sama pertemuan kita ini hanya ngobrol-ngobrol aja, bukan maksud apa-apa ya. Berhubung karena apa, saya adalah channel ini adalah satu channel komik YouTube ya, YouTube yang tentang perkembangannya bagaimana kedepannya perkomikan kita ya. Nah ini paling itu. Gimana kabarnya, baik atau gimana? Ya baik, alhamdulillah ya. Kemarin sempat sakit sedikit di lambung ya. Sekarang sudah sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya ini adalah sedikit sangat berkacau saya ya, mumpung ketemu ini saya, maaf ya Pak Lek ya, saya hanya ingin menanyakan saja lah, ini bagaimana menurut Anda tentang komik dengan masalahnya? Ya, kalau menurut saya memang terus terang kan komik kita itu sempat meredup ya, sampai apa namanya komikus juga kan pada banting setir ke apa namanya ke pekerjaan lain. Tapi saya lihat alhamdulillah sekarang mulai bergairah lagi nih kelihatannya ya. Mulai bergairah lagi dengan bahkan dari penerbit besar seperti Bumi Langit juga sudah mulai menerbitkan Si Buta ya dengan versi anak-anak milenial. Nah itu saya suka sekali. Kemudian Ibu Nuni ya bikin apa itu Judalong ya. Itu juga kan Judalong. Kemudian yang India juga yang indie yang kayak Yaya Riyadin, Katumbiri juga kan ya enggak, itu yang produksi sendiri yang katanya sekarang sudah 500 eksemplar ya. Lebih 900 Wah, 900 sudah hampir 1000. Pak Lan juga juga sekarang kan juga Jarot itu. Jarot sendiri dia ini ya. Makanya malah sudah PO buka PO pre-order ya. Nah itu saya optimis sebagai penggemar komik juga ya, melihat perkembangan ini jadi ada rasa optimis bahwa kedepannya bisa maju lagi ya perkomikan kita, tidak usah harus kalah dari manga Jepang atau manhwa dari mungkin Cina. sekarang paliknya mungkin momen yang paling tepat sekarang itu adalah karena tidak membanjiri perkomikan Jepang kan. Sekarang ada momen yang baik dengan tidak membanjiri perkomikan Jepang ya, kita cepat-cepat bangkit. Iya, kesempatan ya. Kesempatan karena serbuan manga Jepang, serbuan dari luar lah ya. Sekarang nggak terlalu. Ya bukan fanatik gitu ya, enggak lah apa benar, kita yang komik yang luar negeri yang bagus-bagus juga kita bisa diambil sebagai referensi lah ya. Referensi ya, bikin salah satunya. Gitu. Tapi jangan sampai komik kita sendiri jadi terdesak ya nggak, sampai tersingkirkan kan. Mungkin itulah permasalahannya ya. Ya itu permasalahannya itu. Ayo sambil diminum dulu.
Nanti yang diam kayak gini sih bisa diedit kan? Jadi nggak apa-apa dia dulu kan jadi masalah karena kita ngobrol kan, kita ngobrol kalau ngobrol kan ada jeda atau ramai gini ya nggak apa-apa, berarti kita memang dalam keadaan ngobrol tidak ketemu secara serius udah bertes gitu ya, bertes gitu ya. Kita kan ngobrol ketemu secara mendadak lah, Santai lah ya, ya ngobrol secara santai. mendadak kita secara mendadak ketemunya gitu ya, gitu. Nah, saya ingin nanyakan lagi ya tentang ini mah hanya obrolan biasa, perkembangan komik ke depan. Menurut persepsi sendiri lah, menurut persepsi Bapak ke depan, Alek komik kita itu bagaimana? Ya itu, kalau menurut saya sih ke depan akan semakin ini lagi, semarak lagi, karena dari grup anak-anak ini aja Wuxia Indonesia itu sudah menyelenggarakan webinar ya kemarin, ngundang Pak Rusmin, Pak Ari Rusmin, Pak Wawan Oscar, kemudian Pak Andi Wijaya sebagai pembicara tentang perkomikan kan, kemudian dikoordinir oleh Pak Ardian Samsi. Dari Palembang itu ya, yang dari Palembang itu yang Pak Ardian Samsi ya. Dia juga kan cukup memperhatikan terus perkembangan ya dengan diharapkan tuh generasi barunya akan semakin berkembang ya enggak ya, ada superhero itu ada sarang semut, ada apa tuh ya itu Ya sarang semut Lesmanatan ya. Iya Lesmanatan itu kan, Ari Dari Lesmanatan. berita juga Koncara juga udah mulai ada pembicaraan untuk Koncara yang itu digawangi oleh Pak Derajat itu ya. Pak Derajat kan, Koncara itu sudah mulai mau menerbitkan ini ya majalah ya. Majalah ya, modelnya seperti itulah. Juga kemarin ada majalah komik Bangkit ya, yang khusus isinya majalah yang isinya komik seperti Eres ya, zaman dulu kan ada Eres. Ya mungkin yang ke satu mah perkembangan titik ada titik terang lah, di terang bahwa perkembangan kita udah mulai walaupun masih berbentuk indie atau meskipun indie ya, sampai ke produk produk penerbit besar kan. Aja itu ya, Aja itu kan anaknya daripada Pak Melody ya. Oh iya, Wijaya, Pak Andi Wijaya, anaknya Melody. Itu kan adalah putranya daripada Pak Melody yang Melody Batung yang terkenal itu ya. Iya, terbitkan itu wayang, Barata segala macam. Dari Asusoma sampai ke Saya ada koleksinya juga itu, saya wayang-wayang Mahabharata, Barata Yuda, Ekosasi itu kan. Cara itu ya lagi dalam proses katanya nanti Juni. Terus ini apa komikus senior juga sekarang mulai ini lagi kan, mulai kayak Pak Gerdi ya, ya udah mulai produktif lagi tuh ya. Belum lagi ada lagi Pak Usia Budin pendekar bambu kuning tuh ya, sudah mulai. Itu sih memang beliau produktif terus tuh, saya lihat tuh usia terus Ram Sanjaya ya, Ram Sanjaya juga saya lihat tuh di Facebook dia terus memposting hasil ini dia kan, karya-karya dia bagus. Jadi kedepannya sih saya yakin akan semakin ini lagi, semarak lagi, semakin maju lah ya, semakin maju. Tapi ini ada sedikit ganjelan ya, banyak satu pertanyaan tentang masalah generasi milenial itu. Generasi milenial itu adalah salah satu pasar yang sangat
potensial. Nah, itu juga harus digarap, hanya dengan teknik caranya gimana lah gitu. Supaya si generasi milenial yang notabene-nya dia tidak begitu tertarik akan komik jadul gitu. Yang karena yang banyak dibicarakan adalah mereka tuh kayaknya dengan kemunculan komik jadul itu hanya diisi oleh orang-orang lama gitu. Iya, nggak apa-apa kalau komik jadul itu kan memang udah zaman dulu namanya juga ya nggak. Mungkin itu sudah berlalu, tinggal sisa sisa kolektor macam kita aja yang sudah berumur. Tapi nanti kan muncul generasi baru dengan komikus yang baru juga. Si Buta terus saya lihat pun sama Bumi Langit dibikin sama anak-anak muda ya kan? Ya dibikin lagi kan? Oya Sujiro segala ya, Ardian Syaf atau siapa itu ya. Terus saya lihat kemasannya juga lebih bagus kan, lebih bagus, berwarna ya. Aduh sayang, ini ketemunya mendadak. Kalau enggak saya bawa, wah bisa saya tunjukin tuh perbedaannya antara yang jadul sama yang terbitan baru tuh dari Bumi Langit. Jadi di remake lah ya, dibikin ulang kan, ceritanya hampir mirip ya, tapi bikin ulang gitu, dibikin lebih kekinian lah ya, lebih cocok untuk anak-anak milenial jadinya kan. Ini tentang kembali lagi kita membicarakan tentang apakah memang dengan adanya kemarin pandemi, lalu dengan tidak adanya pameran itu, apakah memang pameran itu ada salah satu pasar yang memang yang kita harus memang sangat diperlukan sama para penerbit. Seharusnya memang pameran itu salah satu seperti Pakoban gitu kan, tempat bertransaksi juga kan di situ kan, bertransaksi, kemudian para komikusnya juga nanti mengadakan semacam bedah bukunya kan ya, menjelaskan sama ininya kan, menjelaskan sama audiensnya kan ya tentang isi dari komiknya. Sebetulnya bagus, cuma saya lihat kenapa gagal terus ini, sayang sekali ini. Karena bukan apa-apa kalau menurut saya ya, itu yang mau sama Pak Gerdi, izinnya itu yang sulit izin itu bagus masih pandemi. Ya pernah saya waktu kemarin saya mau pameran bulan apa itu kan ya, dengan budaya Sunda itu kan, budaya itu tidak memberi izin di dalam pada suasana yang kurang kondusif ya. Nah sekarang sudah mulai ada kebebasan ya, mulai kelonggaran ya. Mungkin tahun depan bisa. Iya, kemarin juga kan grup konser katanya mau sekalian launching ya, sekalian Pak Gerdi kan, apa itu komiknya Pak Gerdi. Nah, sayang sekali ada salah satu hal yang tidak bisa dibicarakan di sini ya, hal tentang permasalahan kenapa tidak jadi itu. Ya kita sebagai pecinta atau pesenang komik merasa kurang seret gitu ya, dengan adanya batal waktu ada pameran itu ya gitu. Ya sayang sekali, itu padahal kesempatan ya nggak, kesempatan untuk berinteraksi antara komikus dengan ini pembacanya yang muda-muda ini, yang milenial. Ini agak sedikit melenceng sedikit aja ya Pak Palek tentang masalah karya Bapak ya, karya Bapak itu ya yang berbentuk
patung, bukan patung apa itu? Figurin ya, figurin ya, patung-patung kecil Itu tuh, bagaimana permulaan kok Bapak bisa menekuni hal itu? Karena itu sebenarnya sih hampir sama dengan komik itu saya kalau membuatnya itu itunya gitu ya. Tiga dimensi Oh, tapi hanya bedanya ini ini mah di kertas, kalau ini kan tiga dimensi. nah, itu gimana Bapak bisa Iya, itu juga ya. Saya nggak nyangka itu. Tadinya buat pengisi waktu aja karena saya di pensiun kan akibat ini kondisi COVID. Kemudian saya cari kegiatan yang bisa melampiaskan hobi saya kan ya. Nah, kemudian saya lihat anak saya lagi bikin patung Naruto dari clay itu, dari clay. Nah, nanti saya juga mau beli nih claynya nih di sini. Jadi saya model itunya mah apa peralatannya mungkinnya bentuknya itunya tanah liat kan, tanah liat buat bentuknya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada yang mau kerjasama katanya biar bisa diperbanyak, jadi nanti bisa itu mau coba dipasarkan gitu kan. Iya, itu cuma rasa senang saya dan di lain pihak rasa kecewa saya melihat bahwa karakter-karakter tokoh-tokoh komik Indonesia nggak ada yang dijual, kan jarang lah ya dijual di toko-toko. Yang ada kan superhero dari luar ya, kalau Superman, Spiderman, Iron Man, nah itu mah banyak kan ya. Tapi begitu mau cari sejuta dari dua hantu, nyari Jaka Sembung, nyari Panji Tengkorak, nggak ada. Akhirnya terpaksa saya bikin sendiri. Nah, nanti kapan-kapan ayo Kang Jainal datang ke rumah saya, lihat tuh langsung ini juga diliput juga ya, beberapa hasil yang sudah beberapa karya yang sudah saya hasilkan gitu. ya itu adalah satu undangan yang benar-benar saya sangat besar hati bahwa saya dihidup ya agar dapat bisa mengembangkan dari karya yang terpendam atau yang terpendam kalau menurut saya itu ya. Sebenarnya sekarang mau dibongkar lagi, sekali waktu saya akan datang ke rumahnya Pak Alek ya, Pak Alek untuk meliput agar lebih mengenal ke seluruh para youtuber ya. Nah lalu ini Pak, bukan ada lagi bagaimana menurut Bapak perkomikan milenial seharusnya itu? Apakah generasi milenial itu apakah memang generasi yang lama harus juga mau masuk ke generasi milenial, atau bagaimana caranya supaya saya bisa sinkron ya, agar generasi milenial itu bisa menyambung karena nampaknya ini kayak ada gap, kayak terputus ya. Agak terputus. Generasi milenial adalah penerus kita ya, penerus para komikus yang jadul, yang lama gitu kan ya. Ini bagaimana supaya bisa masuk gitu ya, bisa berkesinambungan gitu, berkesinambungan gitu. Menurut persepsi lah itu ya, mangga para yang kalau persepsinya kurang kena ya mangga nanti di komen ya, itu menurut pribadi sendiri ya. Setiap orang kan punya hak untuk secara demokrasi berpendapat gitu ya. Nah menurut Bapak seharusnya seharusnya sih memang ada kesinambungan supaya unsur budayanya nggak
menjomplang ya, menjomplang itu terlalu berat sebelah kan ya, nggak tiba-tiba dari seperti Gundala aja, menurut saya sih agak mengagetkan kan, tiba-tiba ya di film dengan penampilan yang seperti itu, saya sih agak kaget terus terang. Tapi karena katanya itu adalah pendekatan untuk generasi milenial, ya kita yang generasi apa namanya, generasi tuanya harus inilah, harus tahu diri nih ya. Oh, jadi waktu Pak Andi Wijaya menjelaskan bahwa karena ini untuk apa namanya bisa mencakup generasi milenial nih Pak, katanya nggak bisa mengandalkan seperti bapak yang generasi bapak yang apa namanya terus terkungkung oleh nostalgia lama katanya kan ya. Nah tapi kenapa apa nggak harus seperti profesinya si Gundalanya itu ya, Sancakanya, kenapa harus dirubah dari dia seorang ilmuwan tiba-tiba jadi security gitu kan? Nah, apakah harus seperti itu? Cuman sekarang ternyata karena itu apa sifat dari setiap perkomikan sekarang sih sifatnya kan ada universe-nya katanya gitu, jadi nanti dikaitkan satu sama lain kan ya Mbak, Gundala, Godam, bahkan nanti dikaitkan lagi sama laba-laba merahnya Bagus Bram kan, jadi bukan cuma Hasmi sama Pak Hasmi sama Pak Wid NS saja, mereka sih bersahabat kan ya nggak dulu, tapi akan masuk unsur-unsur lain kan, sebentar lagi katanya mau ada kolaborasi juga sama itu dari Pak siapa itu yang Cakrapolis tuh, Andri Salim. Sama Pak Andri Salim. Jadi Pak Andi Wijaya sama Pak Andri Salim mau menyatukan superhero gitu. Iya, jadi universe. Punya Hawa Hijau juga ada di Hawa Hijau, iya. Hawa Hijau ya. Hawa Hijau sama Elang Perak katanya kan. Ya, tadinya kan Jadi bakal rame sekali. ada di bawah naungan Satrapolis ya. Tadinya karena nampaknya juga kelihatan sudah bergandeng tangan dengan Bumi Langit Pak Andi Wijaya ya, Hawa Hijau. Nah sekarang mau disatukan Bumi Langit sama itu ya, Cakrapolis kayaknya ya, atau Anjaya, nggak tahu nih Anjayanya. Pak Andi Wijaya kan kadang-kadang membawa bendera Anjaya, kadang-kadang membawa bendera Bumi Langit kan. Itu mau dikolaborasikan, itu kan bisa seru tuh ya, kayak di sana sih di Hollywood sih kan DC Comics sama ini Marvel kan ya. Bagus, jadi kedepannya itu memang tentang generasi penerus memang harusnya ada kesinambungan, tapi saya lihat sudah mulai ada, yaitu dari webinar kemarin saya kebetulan ikut jadi pembicara juga ya sedikit, itu jadi dari generasi milenial banyak bertanya kepada komikus yang sudah senior itu seperti Pak Wawan Oscar ya, jadi dari generasi milenial bertanya kepada Pak Wawan Oscar, kepada Pak Rusmin kan ya, tadinya Palang-Kelana juga mau ikut tapi terus sakit dia kan, Sekarang juga dia agak kurang fit dan kelihatannya kurang fit. seperti gambarnya semakin nyamannya kan Memang dari dulu juga dia telaten dari dulu, apalagi gambar ininya apa kolosalnya dia kolosal dia sekali cara detail sekali ya. Iya, waktu gambar si Juta dikeroyok sama musuh-musuhnya juga kan telaten sekali. Nah itu udah ada, kalau menurut saya ada udah. Sekarang kan dia ada di bawah naungan Palang-Kelana, itu ada di bawah naungan Komikita itu yang bentuknya kalau tidak salah ya, tidak salah dengar juga, itu adalah Palang-Kelana ya.
telepon cara itu adalah Pak Jajat, tapi kalau komik kita itu adalah Pak Langgamana. Dan menurut kabar juga ini juga mau dijurnaliskan katanya. Apanya tuh komik kita? Ya komik kita itu dipatenkan ya, jadi yang kayak komik langit kalau dipatenkan katanya. Jadi kalau ada yang kira-kira itu kan ya Ada badan hukum ya, badan hukum ya. kena klaim kalau ada yang ambil gambarnya itu kena klaim nantinya. Iya, hak paten ya. Patennya gitu. Ya mungkin untuk pertemuan sekarang mungkin hanya segitu saja dulu ya. Sebenarnya yang dibicarakan memang masih banyak ya. Belum ini juga ketemunya juga mendadak dan alhamdulillah beliau mau juga diwawancari tentang masalah komik. Kayaknya sepertinya dia begitu semangat kalau udah mengatakan komik dia oke katanya dia langsung berbicara seperti itu ya. Ya bagi saya sih sebagai YouTuber ya merasa bahwa kebahagiaan yang berlipat ganda ya, ada narasumber yang bukan hanya saya aja yang berbicara di YouTube ya, tapi sekarang ada narasinya ya. Ya untuk sementara sekian dulu, mungkin ke depan mungkin saya akan cari tempat yang lebih bagus lagi yang bisa bahwa atau mungkin saya datang ke rumah beliau gitu ya untuk sowan ya untuk bisa bagaimana perkembangan dari karya beliau ya. Ini hanya berbicara tentang perkomikan saja ya. Ya begitulah sahabat-sahabatku, saya ucapkan banyak terima kasih Pramun. Tapi jangan lupa ya subscribe dan loncengnya harus diaktifkan ya loncengnya. Sebab untuk agar supaya bahwa perkembangan YouTube ini yang satu-satunya YouTube komik ya, perkembangan komik itu adalah YouTube Jainablo ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.